kembali di channel Gaman Multimedia. Oke, hari ini saya ingin membuat konten, ya, konten untuk saya mau terima cabaran atau challenge daripada Ipak Tius Blog untuk makan ini betik. Saya tidak berapa pasti beratnya, tapi menurut Tepenya Tius di antara 1,5 kilo hingga 2 kilo. Jadi ini saya agak beratnya lebih daripada 2 kilo ya. Jadi saya akan coba nih. Oke, terpaksa saya buat pada malam hari karena saya tidak ada kesempatan untuk ke kebun. Selalunya saya buat konten di kebun, tapi hari ini saya buat di rumah ya. Lihat punya background. Oke, saya buat di rumah. Jadi kita akan coba ya. Menurut Tepenya Tius tidak boleh pakai tidak boleh kupas kulit, tapi pakai sudu. Oke, ini saya buka dia punya biji dulu. Saya usahakan untuk menghabiskannya dalam kurang daripada 15 menit kalau dapatlah. Oke, betul seperti apa yang diperkatakan oleh Tepenya Tius, bahwa kalau kita di Malaysia, itu tren orang Malaysia ini dianggap sebagai pencuci mulut ya. Apapun buah-buahan dianggap sebagai pencuci mulut, dimana ianya dimakan selepas makan makanan berat, nasi dan sebagainya, baru makan buah-buahan. Tapi saya sangat setuju ya dengan apa yang disarankan dan dikatakan oleh Tepenya Tius bahwa sepatutnya kita makan dulu buah-buahan karena dia merupakan makanan serat ya. Dan itu yang saya tahu beberapa tahun yang lalu, bahwa kita harus makan dulu buah-buahan baru makan makanan yang berat ya. Selama ini kita bukan ditipu oleh siapa-siapa, tapi mungkin karena pengetahuan orang Malaysia jauh ketinggalan. Saya bukan juga selalu, tapi memang pernah beberapa kali makan di restoran besar, juga di hotel, dimana selepas makan makanan berat, buah-buahan akan dibagi kemudian. Mereka bilang itu pencuci mulut, sepatutnya makan buah-buahan. Oke, kita akan coba. Oke, berdoa dulu. Jangan menggunakan sudu. Maaf ya, abaikan di sebelah sana mereka masih suasana Natal. Kiri kanan kemarin mereka minum, tidak apalah, dan menghakimi orang. Oke, makan. Sebelum kita bercerita ya, kita sekarang ini sudah berada di bulan terakhir di penghujung tahun. Hari ini 26 hari bulan. Kemarin seluruh dunia
merayakan perayaan Natal. Ya. Saya melihat di baik di WhatsApp, di FB, dan khususnya di YouTube ada ribuan ucapan Natal dan juga ucapan tahun baru. Oke. Memang banyak perkara yang belum kita selesaikan ya sepanjang tahun 2020. Saya percaya serentetan perancangan kita ya, dimana sebagiannya saja dari perancangan kita itu tercapai, sementara yang lainnya kita akan bawa ke tahun depan. Kita telah mengalami berbagai cabaran dan tekanan di sepanjang tahun 19 ini menghadapi ini 19 ini tahun 2020, bermula daripada kalau saya tersilap pada bulan Maret ya, di mana COVID atau pandemi COVID-19 ini mulai menular di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan bermulalah sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita sehari-hari berubah. Kita berdepan dengan norma-norma baru ya, harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Norma-norma itu sebenarnya tidaklah tidak seburuk manapun. Tapi ekoran daripada COVID ini, wujudnya norma baru mengakibatkan ekonomi negara kita sedikit terjejas. Bukan lagi sedikit terjejas, memang sangat-sangat terjejas. Ya, sangat-sangat terjejas. Banyak ramai di antara kegiatan-kegiatan kerjaan yang bersedia karena gaji mereka diturunkan dan sebagainya, sehingga kerajaan terpaksa mengambil satu inisiatif ya, langkah untuk menangani ekonomi rakyat dengan gimana para pelabur ya, atau pencarum KWSP terpaksa mengeluarkan uang caruman mereka. Ya, pada awal mulanya memang ya sulit karena bersyarat, tapi akhirnya setelah diperbincangkan di Parlemen, di Dewan Negara, maka telah diputuskan ya, mereka telah mendapat kata sepakat, semua jamaah menteri telah mendapat keputusan sepakat bahwa uang KWSP itu boleh dikeluarkan tanpa syarat ya. Oke. Kedua, baru setengah sudah punya perut cup. Kalau macam saya yang kurang lebih lah keadaan tubuh saya sama Terbenetius ya, yang bukanlah terlampau kurus lah. Ini urat Jawa, tulang besi, perut cepat penuh. Oke, lanjut cerita tadi. Kita jangan berputus asa
Meskipun ya banyak sebaran yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini, biarlah di tahun baru 2021 kita melangkah dengan semangat yang baru, dengan anjakan paradigma yang baru, ya. Dan kita mengharapkan supaya masalah penularan COVID ini berlalu, ya, berlalu, kemudian kita akan kehidupan kita akan jalani seperti sebelumnya dalam keadaan normal. Oke. Oke, mari dengan semangat yang baru, dengan semangat yang kental kita melangkah, ya, supaya apa yang kita rancangkan sebelumnya dapat kita kecapi, dapat kita gapai. Saya berbicara bukan hanya untuk para YouTuber, tapi untuk semua orang. Amin. Dan pada kesempatan ini juga saya mengambil sedikit peluang untuk berbicara dengan orang-orang yang merasa tidak berdaya. Saya tahu kamu. Saya ingin peringatkan diri saya dan Anda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, Tuhan ada. Dia ada di balik masalah yang kita sedang hadapi. Tuhan ada. Ya, selalu ada. Dia adalah Allah yang maha ada, maha hadir. Nanti 31 hari bulan, kemudian esok paginya 31 hari bulan 12, kemudian esok paginya 1 hari bulan kita masuk yang melangkah masuk menyongsong tahun baru 2021. Saya ingat, ya saya masih ingat, segar dalam ingatan saya selalu terlibat dalam hal ini. Setiap penghujung tahun jam 12 malam kami ke sungai, kami turun ke sungai beramai-ramai, ya. Ada satu upacara, acara yang sering kali dilakukan oleh orang kampung, terutama sekali oleh suku-suku dusun seperti kita, di mana tepat jam 12 malam semua orang, baik wanita maupun lelaki, buka santut mereka buka seluruh dalam mereka, lalu dihanyutkan ke sungai. Dihanyutkan ke sungai sambil bercakap, oh, ini dalam bahasa dusun, iduan kunai kau malasku, iduan kunai kau barku, iduan kunai kau rengitku, iduan kunai kau udutku, perlunanku petendun pulau waigat rumulun, kampas lindadit isok ke keposian dit it asonong kah, kau dalik position. Ya, dalam bahasa Malaysia mereka bilang, dalam bahasa Melayu, bukan mereka bilang, itu termasuk saya pada waktu itu. Saya ingin membuat satu seolah permintaan.
hajat. Kemudian sambil melepaskan keluar dalam dan berkata-kata, segala kelemahan saya, ya, sikap saya yang suka marah, pemalas, penipu, pembohong, suka memfitnah, itu dihanyutkan bersama dengan aliran air yang sedang mengalir di sungai. Tahu-tahu, ya, balik saja di rumah. Kalau orang yang pemabuk, mereka bilang, oh, saya ingin diperbaharui, saya tidak mau lagi jadi pemabuk. Tapi bila balik ke rumah, sudah sedia, ya, panggang memanggang lah. Waktu itu belum ada memanggang, ya. Sampai di rumah, buka tapai, buka tajau, minum, mabuk-mabukan. Apa yang berubah? Jadi milih sama juga, tidak yang berubah. Itu juga tidak berubah. Jadi apapun itu sudah berubah, ya. Itu tidak lagi berlaku hari ini. Pernah satu orang kawan kami beramai-ramai ke Pagalan, ke Sungai Pagalan. Sebelum jam 12 malam, awal baru masuk malam, dia pasang pot di bawah, ya, di bawah sana lah, di bawah, bagian bawah sungai. Nanti harapan dia nanti jam 12 malam dia angkat dia punya pukat, masuk ikan pelian, sarawi, dan bermacam-macam ikan. Apa yang masuk? Satu, kalau dia angkat dia punya pukat, yang masuk apa? Kelawar betina, kelawar jantan, seluar dalam, seluar katak. Aduh, kami marah, ya. Di zaman itu, masa ini, percaya pada Tuhan, berusaha, maka semuanya akan berubah. Ada niat untuk berubah, pasti akan berubah. Minta kekuatan pada Tuhan untuk berubah. Amin kah? Oke. Terpinatius habis. Aduh, jujur saya belum makan. Saya tidak makan nasi. Dan alamat tidak makan nasi. 1 kilo, 2 kilo. Oke. Selamat tahun baru, menyusung tahun 2021. Semangat baru, kekuatan baru, hidup jadi baru, semua jadi baru. Anda yang lama jadi baru, Anda yang hitam jadi putih macam saya putih. Esai. Tidaklah, ya. Mari kita sama-sama berdoa, berikhtiar untuk mengubah situasi kita secara jasmani dan rohani. Ekonomi kita berubah, makin semangat, makin sehat. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih Terpinatius. Saya tidak wariskan cabaran ini, karena ada beberapa yang sudah diwariskan oleh Terpinatius, lebih dari 10 orang. Oke, sampai di sini. Tuhan berkati. Yauh.